Oke. Yang pertama itu buka cabang milik sendiri. Oke. Jadi kita atau sewa toko baru. Iya. Nah, kita sendiri tuh yang ngelola ya. Tombol thank you atau terima kasih di bawah video ya. Iya, betul. Nah, kalian bisa berdonasi tuh buat Mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tip ataupun informasi bisnis yang tentu aja ini bisa bermanfaat nih buat teman-teman yang sedang berbisnis maupun baru mau memulai bisnis. Iya, betul. Tapi sebelumnya nih ya, barangkali ada teman-teman yang baru nengok ini tuh channel apa gitu ya. Nah, ini tuh channel merupakan bagian dari studio desain grafis yang kita itu sering ngebahas soal tips bisnis, tips marketing, tips desain, pokoknya segala hal tentang bisnis kita uploadkan di sini buatkan kontennya. Iya, betul. Dan tentu aja tadi karena kita itu studio desain grafis, kita tentunya jualan desain ya. Kita jualan mulai dari jualan logo, jualan desain kemasan, desain iklan, desain gerobak dan lain-lain, promosi segala macam ya. Iya, betul. Ya, nah, selain itu juga kita biasanya ada teman-teman UMKM yang pengen daftar perizinan kayak gitu ya. Ya, kita bisa juga sekalian mengurusi daftar merek biar resmi, terus perizinan NIB bisa juga gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen order tadi desain logo, desain kemasan, desain apapun buat keperluan bisnis sampai tadi pendaftaran perizinan itu bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Iya, di bawah video. Iya, kayak gitu ya. Oke nih Jis, ada tips ataupun informasi apa yang bisa kita share ke teman-teman kali ini? Iya, hari ini kita mau ngejelaskan cara berjualan secara offline. Berjualan secara offline ya. Karena banyak teman-teman yang sekarang tuh kayak jualan harus online, harus apa gitu. Terdistraksi ya ke situ ya. Padahal jualan offline pun punya prospek yang bagus gitu. Iya, benar. Kalau bisa dua-duanya ya mantap gitu. Iya. Jadi gitu ya. Jangan mentang-mentang karena sekarang dunia digital jadi sesuatu yang konvensional itu ditinggalkan sepenuhnya. Padahal di situ pasarnya tetap besar gitu ya. Tetap besar. Dan mungkin online bisa dijadikan untuk penunjang apa ya? Pelengkap lah. Bisa buat promosinya, bisa buat iklannya gitu. Meskipun di situ nggak jualan secara langsung di online-nya. Meskipun kita offline full jualannya, tapi yang online-nya itu jadi media partner gitu ya. Iya, betul. Jadi media untuk publikasi lah. Iya, betul. Oke, gimana? Ada pembahasannya kita langsung paparan di sini atau lewat komputer? Enaknya lewat komputer aja. Komputer aja lah ya. Contoh-contohnya soalnya. Oke, contoh-contohnya biar lebih mudah dimengerti, kita langsung aja ke komputer. Oke, ini dia judulnya cara-cara jualan offline ya dari Kebun Desain nih. Yang pertama adalah buka tempat pertama. Buka tempat ya. Jadi nggak harus toko, bisa toko, bisa gerobak, ya pokoknya tempat pertama lah gitu. Buka tempat jualan pertama. Abis itu prospeknya gimana nih? Kita harus buka cabang kedua, cabang ketiga, keempat, kelima gitu. Jadi kita mindsetnya jangan cuma untuk satu toko aja, tapi coba jualan satu toko dulu, kita jalanin. Habis itu bisa nggak nih rekrut karyawan untuk menggantikan kita nih di toko itu. Kalau udah bisa, baru buka cabang yang lain gitu. Benar. Dan ini juga mindsetnya nggak harus yang besar ya. Aduh, kalau buka toko itu modalnya gede. Tadi ya yang gerobakan kecil aja nggak masalah sebetulnya. Nggak masalah, gerobakan kecil gitu ya. Ini kan akan dibahas di selanjutnya ya, coba ya. Nah, itu tadi yang menjadi masalah kan tadi modalnya gimana nih buka cabang ya. Nah, sistem sendiri ada dua Yang pertama itu buka cabang milik sendiri. Jadi kita habis punya toko nih, kita beli toko baru atau sewa toko baru. Nah, kita sendiri tuh yang ngelola ya. Ibaratnya keuntungan dari toko pertama kita belikan toko selanjutnya gitu. Iya, atau punya modal lagi. Dari mana modalnya terserah ya. Kita buka lagi cabang baru. Itu cabang milik sendiri. Nah, ada yang kedua, sistem kedua adalah cabang milik orang lain. Ya, jadi orang lain yang buka, cuman mereknya, brandnya itu tetap merek kita. Oh, mungkin istilah sekarang itu apa? Franchise ya? Ya, franchise, suara laba. Nah, itu termasuk di bisnis yang buka cabang milik orang lain. Oke. Nah,
keuntungan kekurangannya apa nih? Kalau cabang sendiri dia untungnya lebih gede. Untung buat kita itu lebih besar. Ya, karena tidak ada pembagian untuk owner si cabang orang lain. Tidak dipotong itu. Gitu. Kedua, lebih mudah diatur gitu. Kadang mungkin ada ya kepala-kepala cabang itu yang mungkin saya mau bikin brand sendiri aja misalkan, atau ini gampang ternyata mau udahan aja brandnya. Nah itu kan membuat bisnis jadi apa ya, lebih susah diaturnya gitu ya, karena terlalu banyak kepala di situ. Tapi kelemahannya modal ditanggung sendiri kalau yang ini, yang tadi itu. Ya modalnya jadi lebih bengkak lah ya. Gitu betul. Ya. Nah kalau cabangnya milik orang lain, untungnya mungkin lebih kecil. Terus mungkin lebih susah diatur ya. Gitu kayak tadi ya, ada yang mungkin pengen buka sendiri segala macem. Kelemahannya itu ada yang protes, kok daerah ini kayak gini, daerah sana kok laku, daerah ini enggak misalnya. Nah tapi keuntungannya ada modalnya ringan. Oke, keunggulannya itu modalnya ringan. Ya, modalnya ringan gitu. Nah, itu terserah teman-teman yang mau pakai yang mana sistemnya ya. Karena ada plus minus ya. Ya, plus minusnya. Nah, cuman untuk masalah tadi ya mungkin di keuntungan ya. Kalau misalkan memang laku gitu ya kita juga sebenarnya untungnya dapat juga gitu. Walaupun mungkin persentasenya tidak 100% gitu ya. Karena kita bisa supply bahan bakunya dari pusat misalkan. Itu bisa. Terus misalkan dekorasinya dari pusat bisa. Itu banyak hal yang bisa kita, sistemnya itu kayak gimana itu terserah kita lah gitu. Ya yang paling banyak dipakai adalah bahan bakunya dari pusat. Biar biar rasanya sama, biar apa ya, pokoknya produknya sama lah gitu. Biar cabang utama dengan cabang kedua, ketiga itu nggak ada perbedaan kualitas gitu. Itu biasanya itu. Nah lanjut kalau mau buka cabang juga butuh brand. Butuh brand pasti ya. Pertama logo, terus desain kemasannya kayak gimana. Ya paling minim tuh plastiknya lah, plastiknya ada logonya gitu ya. Terus dekorasi tokonya, seragam karyawan. Terus lanjut ke desain proposal untuk waralaba ya. Terus langsung ke desain menu dan desain promo. Nah ini rangkuman garis besar ya. Contohnya kayak apa sih? Ini kan ada banyak ya, bingung juga ngejelasin ya. Ada banyak nih poin-poinnya. Contohnya kita langsung ke contoh aja deh. Nih contohnya nih, Indomart. Nah, Indomart kan sebenarnya Indomart itu kan toko ya, toko serba ada ya. Mirip-mirip tos serba mini lah ya. Mirip warung sebenarnya, warung lah. Warung, dia cuma pakai logo tuh, pakai warna yang sama, dekorasinya. Nah, di berbagai cabang pasti kayak gini bentuk Indomart. Warnanya, logonya gitu ya. Terus kasirnya pakai seragam. Pakai seragam juga. Terus plastiknya juga ada kemasan Indomartnya. Di plastik yang dia gunakan itu ada apa? Logonya. Cap logonya kayak gitu ya. Terus biasanya ada brosur juga tuh, dia ngeluarin brosur promo yang lagi diskon. Benar. Nah itu pasti sama tuh, template-nya tuh sama. Karena itu diatur dari pusat ya. Nah kayak gitu. Ini untuk toko. Jadi nggak harus punya produk sendiri sebenarnya. Toko pun bisa dibuatkan brand dan dibuka cabang. Gitu. Benar. Nah lanjut. Nah kalau selain makanan ini ada nih Planet Ban. Planet Ban itu bengkel motor ya? Bengkel motor. Ada dia ornamen depannya gini ya, biru sama merah warnanya, terus ada logonya di sini. Nah ini di berbagai tempat sama tuh. Ininya gini. Ini mungkin motif ban atau apa ya? Itu motif ban biasanya. Filosofinya tuh. Nah ini kayak gini juga, yang ini gini juga. Itu tali air biasanya, tali air yang ada di ban. Motifnya ya. Nah ini sama ini kayak Indomart nih. Motifnya di mana-mana sama gitu dekorasinya. Gitu. Warna dominan adalah merah biru gitu ya? Merah di mana-mana pasti kayak gini. Kalau menemu sekilas di jalan melewat ada warna ini, Planet Ban kayaknya gitu. Udah ngeh kalau itu teh toko Planet Ban gitu. Lanjut ya. Nih yang terbaru mungkin ini ada nih mie gacoan. Mie viral nih. Nih ini gacoan juga nih. Pasti dia bentukannya tuh kayak rumah geng gini segitiga.
Iya. Bahkan desain itunya ya, desain bangunannya. Iya, desain bangunan pasti segitiga. Ada corak yang sama, yaitu atapnya itu bentuknya segitiga gini. Iya, kayak rumah anak-anak ya, gambaran rumah anak-anak ya. Iya. Nah, rumah gini, atapnya gini segitiga, langsung ada tulisan Gacuan, logonya nih. Nah, ini pasti kayak gini. Di mana-mana gini. Iya, dan warnanya pun itu mirip tuh. Gelap-gelap gitu kan. Backgroundnya itu pasti gelap ya. Ya, backgroundnya itu gelap. Terus kalau logo udah pasti sama. Cuman bahkan background si bangunannya itu ornamennya sama hitam gitu. Buat background si logonya. Iya gitu. Dan di dalamnya juga pasti ada seragam karyawannya, ada menunya, dan itu sama di tiap berbagai cabang ya. Nah, itu prospek offline tuh kayak gini. Lanjut, ada contoh apa lagi? Nah, ini. Cenangkat bikin toko kan mahal segala macam. Nah, kita bisa juga bikin yang sederhana nih, kayak teh poci. Iya. Teh poci ini di mana-mana pasti gerobaknya kayak gini nih. Iya, teh poci udah menjalar kemana-mana sih sebetulnya. Padahal dia cuman gerobak kecil gitu. Betul. Tapi udah di warung-warung di tiap RT itu hampir ada gitu. Iya, dan di berbagai kota ada. Di berbagai kota ada. Bener. Mungkin kalau dilihat dari cabang banyakkan teh poci ya daripada brand yang lain. Iya, juga gitu dulu waktu kita SMP itu ada teh viral juga yang sasetan, teh Sisri. Oh, teh Sisri. Ya, itu viral banget dulu. Itu di SD biasanya ada. Iya, itu di SD. Cuman kayaknya sekarang kalah sama teh poci yang bikin beginian. Iya, kalau teh poci kan, kalau teh Sisri kan dia pasarnya kayak dia dibikin saset di warung-warung ya. Kalau ini dia diseduhin nih. Iya, dia udah mudah, bentuknya tuh udah dalam bentuk cairan gitu ya. Iya. Udah dalam olahan cairan, langsung dimasukin kemasan, siap minum. Iya. Tapi dulu teh Sisri itu waktu kita SD ataupun SMP itu ya juga harus buka dulu. Iya, buka dulu, seduh sendiri gitu. Iya. Lama lah ada prosesnya gitu. Sedangkan ini sudah melewati proses itu, jadi lebih gampang gitu. Bahkan ditambah ada gerobaknya. Iya. Khusus gitu. Teh poci gerobaknya sama, logonya sama, terus botol gelasnya kemasannya sama. Nah, apalagi ya, mungkin promo dari pusat ya, itu ada poster promosi pasti sama gitu. Nah, ini contoh gerobak teh poci. Ya, rasa di setiap itu juga kita udah ini rasa teh poci, bener gitu. Iya, mau beli dimanapun udah pasti kayak gitu. Iya bener. Nah, lanjut. Nah, ini ada lagi kebab juga sama. Ini kebab Turki, ini sering juga dijumpai nih di pinggir jalan. Banyak nih kebab Turki nih. Iya, pasti rasanya gini. Ini gerobaknya sama kayak gini. Terus kemasannya sama. Apalagi ya, kalau dia mungkin seragam nggak pakai ya seragam. Iya. Lanjut. Nah, udah kalau yang cabang-cabangan itu sampai isu tadi ya. Oke. Nah, lanjut, selain kalau misalkan kita nggak mau buka cabang nih, bisa juga nih. Nggak mau buka cabang nih ya? Ya. Karena mungkin berbagai pertimbangan, repot ngurusin cabang kan. Udah deh fokus yang ini gitu. Ada juga yang sistem titip jual. Jadi kalian nggak perlu nyari cabang, nyari partner yang mau buka toko segala macem. Karena tokonya udah banyak, punya orang, kita titip aja produknya di toko orang lain. Itu lebih simpel ya. Iya. Nih, contoh kalian buat produk, nih contoh aja ya buat produk, contoh Coca-Cola, titip jual deh. Nih, Coca-Cola tuh ada di mana-mana. Nah, ini Coca-Cola contoh dititip jual di warung yang kecil ini nih, yang pinggir jalan ini ya. Yang warung rokok lah ya, di pinggir jalan ada. Di warung yang agak gedean, yang misalkan bentuknya toko, bangunan, ada juga. Yang lebih bergengsi lagi, minimarket ada, supermarket ada. Iya. Bahkan Coca-Cola itu dia titip jual di restoran. Restoran pun menyediakan Coca-Cola. Menyediakan Coca-Cola ya? Iya. Nah, itulah saking gesitnya lah penjualannya gitu. Iya. Bisnisnya. Nah, teman-teman juga bisa nih, kalian bikin produk apa? Titip jual. Jadi nggak harus buka toko, tapi bikin produk, titipin ke toko-toko gitu ya, warung-warung gitu. Oke. Nah, memang harus capek, harus bergerilya ya. Harus berjuang lah, titip. Ya tadi misalkan
nggak terlalu ngerti jualan, gimana caranya jualan di online gitu ya. Kemampuan teman-teman itu adalah fisiknya kuat, siap produksi besar-besaran. Ya akhirnya itu bisa jadi daya jual, daya juang buat teman-teman dengan cara offline ini. Iya. Cukup datang ke warung, datengin, samperin, terus modal ngomong. Ya kalau nggak ditolak mah nggak apa-apa lah gitu. Iya, masih banyak warung kok. Iya, masih banyak warung kok gitu. Langsung pindah lagi gitu ya. Karena kadang banyak juga kita ke warung nih, misalkan pengen beli minuman, kadang ada minuman baru. Nah, ada juga orang yang pengen nyoba hal baru. Ketika mungkin produk teman-teman ini masih baru nih. Iya. Nggak masalah kok gitu. Karena banyak juga orang yang pengen nyoba yang baru banyak. Iya, betul. Lanjut ada lagi ini nih. Aqua Glass, Aqua kemasan. Ini banyak juga brand lokal sebenarnya yang bikin Aqua minuman mineral ya. Ya, minuman mineral itu sebetulnya nggak ya kalau Aqua kan brand besar. Cuman brand kecil-kecil yang lokalan yang di pegunungan itu. Iya, ada juga tuh. Banyak tuh. Nah, ini sama titip jual aja gitu. Apalagi kalau air mineral kan ekspektasi dari rasa kan sama ya. Iya. Apa sih gitu yang diharapkan? Ya intinya kan kita haus lah ya. Iya, kita haus. Seger udah gitu. Toh air putih itu ya harusnya nggak terlalu banyak rasa lah kan. Iya gitu gitu. Iya. Ya yang penting minum aja udah gitu kan. Nah, air putih udah titip jual kayak tadi di mana-mana, bahkan bisa di restoran, bisa di mana ya, di bengkel pun bisa ya. Di bengkel kan naruh showcase atau kulkas, taruh di situ buat ruang tunggunya. Bisa ruang tunggu mana. Betul. Bisa di mana-mana sebenarnya ya. Lanjut. Nah, brand yang diperlukan apa? Logo dan kemasan, karena kata dia titip jual. Jadi strongnya harus di logo dan kemasan dan promosi di pusatnya. Gitu. Nah, lanjut masih ada lagi nih. Kita yang ini adalah merekrut sales. Bisa juga yang tadi ya kayak titip jual. Titip jual. Nah, kita kan kewalahan itu titip jual. Kita bisa rekrut orang untuk menitipkan produk kita gitu. Coba deh kamu jual-jualin, titip-titipin deh. Misalkan daerah Jakarta kamu yang pegang, titip-titipin. Daerah Bandung kamu yang pegang kan gitu. Nah, ada juga yang versi ini keliling, canvassing. Nah, ini ada contohnya, kalian buat produk, misalkan ini sari roti. Habis itu kita rekrut orang untuk jualan. Iya, betul. Ya. Idealnya sih kita buat produk, jualan sendiri dulu. Wah, ternyata laku nih daerah ini. Kita coba rekrut orang buat megang daerah yang udah kita jalanin loh. Nanti kita coba cari daerah lain, gitu sampai mungkin salesnya ada banyak gitu. Iya, benar. Ini contoh sari roti ya. Nih gerobaknya, desainnya, logo, kemasan, ada gerobaknya juga sama tuh bentuk gerobaknya. Nih lanjut yang pakai sistem ini ada lagi ini. Ada ya. Susu murni nasional ya? Iya, susu murni nasional. Iya. Nah, ini tuh dia juga sama bikin produk, pakai kemasannya, desainnya, habis itu langsung ke desain gerobaknya juga. Iya. Kalau ini ada seragamnya tuh. Iya benar. Seragam, gerobaknya juga mirip-mirip kayak gitu. Ini ada seragamnya ya, sari roti. Tuh, sari roti mah masih bebas seragamnya ya. Iya, sari roti nggak terlalu pakai seragam. Kalau ini pakai seragam. Nah, yang diperlukan nih kalau untuk mau pakai sistem yang tadi ya, canvassing sales gitu ya. Pertama ada logo, kemasan, nah dekorasi gerobaknya. Terus jingle, nah itu jingle. Itu perlu banget sih jingle asli. Biar si abang-abangnya juga nggak capek teriak-teriak ya. Iya betul. Karena jingle sekarang itu menggunakan kayak mikrofon mini gitu. Kasih tahu ke warga-warga yang dia lewatin bahwa ini ada produk enak lewat gitu. Iya. Jingle seragam. Nah, ada yang viral belakangan ini. Cuman nggak pakai brand. Apa tuh? Tahu bulat. Tahu bulat. Jinglenya juga mirip-mirip. Iya. Tapi karena mereka tidak official ya, maksudnya tidak ada brandnya. Iya, benar. Kadang kita nggak tahu mana yang penjual yang asli, mana yang ngikut-ngikutin gitu. Nah, bener. Tahu bulat itu contoh yang dia jualan sebebas-bebasnya. Ya. Tidak ada brand patokan apa gitu ya. Cuman tahu bulat aja gitu. Nggak ada hak patennya gitu ya. Banyak tiruannya jadinya. Dan kalau misalkan banyak juga rasanya jadi variatif. Dan iya betul. Rasanya jadi nggak standar. Iya, nggak standar.
Kadang itu ada yang enak, kadang ada yang enggak. Iya betul, ada yang dalamnya tuh kopong banget. Ada yang ada isinya dikit. Tingkat kegurihannya itu, kok ini kurang gurih ya, kurang enak gitu. Nah, itu. Ada deh kayak gitu, itu bener-bener nggak terstandar gitu. Nah itu kelemahan kalau nggak pakai brand. Nah jadi kalau misalkan pakai brand nih, setiap tahu bulat, misalkan tahu bulat Pak Edi, nah, bumbunya sama, tahunya sama, itu kan orang-orang pasti lebih lebih percaya lah. Kita jadi harus kenal sama yang lewatnya gitu. Iya, ini yang kemarin lewat bukan ya, gitu tahu bulatnya gitu. Masalahnya kita tuh beli tahu bulat tuh nggak nge siapa mukanya, penjualnya. Gitu aja sih, bodo amat. Pas tahu rasanya, kok beda sama yang kemarin gitu. Ini kok nggak enak yang ini gitu. Itu sering kejadian, saya beli tahu bulat tuh sering kayak gitu tuh. Oke, lanjut. Nah ini yang lebih lagi lebih fleksibel ini. Oh, lebih variatif ya. Contoh kalian misalnya buat produk. Habis itu ya udah terserah reseller jualannya kayak apa dah gitu. Itu cara yang paling sering dilakukan oleh UMKM saat ini. Iya. Ya, pertama kalian misalnya jualan produk, jualan sendiri nih ke teman kantor atau ke teman yang mereka ketemu di mana tuh ya, arisan mungkin ya, atau ngumpul bawa produk kita jualan. Nah, habis itu dia merekrut reseller, misalkan jualin dong ke teman-teman kamu yang di kantor kamu gitu. Kadang bahkan ada jualan reseller yang mungkin pakai mobil jualannya. Lebih tidak terkontrol lagi ya, bebas. Tapi mungkin ini cara lebih mudah ya. Ya, ini mungkin ada beberapa syarat untuk sampai tahap ini, Jis. Yaitu kepopulerannya. Ya, kepopuleran si produknya. Makanya ya udah dibebasin untuk strategi marketingnya, jualannya. Gitu. Itu terserah si itunya, karena ini toh udah produk populernya, banyak orang cari, tinggal kamu pinter-pinteran bersaing dengan reseller lain kayak gitu. Iya, betul. Pernah juga nemuin nih salah satu klien kita yang Nabesco. Nah, Nabesco tiba-tiba muncul di toko oleh-oleh kan. Iya. Pas kita tanya, ternyata yang masukin itu bukan si ownernya, tapi si resellernya. Iya. Nah, gitu. Jadi ternyata yang masukin bukan ownernya yang megang gitu. Nah, itu saking bebasnya ya, saking bebas buat produk, ya udah rekrut reseller, dapat komisi berapa tiap penjualan, ya udah gitu. Cuman tetap harus pakai logo dan reputasi si produknya sendiri harus bagus. Ya. Iya betul. Gitu. Nah itu ya, jadi teman-teman yang memang misalkan jualan online itu nggak kebayang kayak gimana, dan nggak harus juga jualan online gitu ya, karena jualan offline juga masih banyak orang yang melakukan hal sekonvensional itu. Iya, betul. Gitu, jadi target pasar tetap banyak. Artinya ya sesuaikan dengan kemampuan teman-teman yang di offline-nya kayak gitu ya. Iya, ada juga yang mungkin trending di online itu bukan oleh si penjualnya. Tapi dari si dari si konsumennya. Konsumennya ya? Ya, contohnya ada kemarin trending. Katanya nih rotinya enak katanya. Iya. Lebih dari brand-brand sebelumnya gitu. Dan itu yang mempopulerkan bukan si tokonya bukan si brandnya, tapi malah konsumennya. Itu roti Aoka. Roti Aoka ya. Kita juga sempat kaget pas nyobain. Ini enak roti ya, apa gitu. nih? Soalnya waktu itu kebetulan dikasih sama salah satu klien ya. Satu klien lah, teman lah kayak gitu. Ngasih nyobain, kok enak gitu. Ini roti apaan? Untung ada kemasannya gitu. Nah, itu. Akhirnya kita bisa beli ke warung sendiri gitu kan. Karena enak. Nah, seperti itu ya. Dan teman-teman bisa ngikutin tadi runutan strategi cara berjualan offline ya. Dari A sampai Z tuh tadi udah kita jelasin seperti itu. Oke, ada lagi? Udah, itu aja. Nah, itu ya teman-teman. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman kamu supaya bermanfaat nih buat yang pengen jualan offline kayak gitu. Oke, thank you, sampai jumpa. Ada fitur baru, Nu. Apa? Ya, buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat ya. Kalian bisa mengucapkan thank you, submit thank you atau terima kasih, tombol thank you atau terima kasih di bawah video ya. Iya, betul. Nah, kalian bisa berdonasi tuh buat kelangsungan hidup channel Kebun Desain. Iya, misalkan wah ini bermanfaat banget nih, pengen ngasih ke si abang-abangnya gitu. Nggak apa-apa gitu ya. Ada fitur itu tuh disediakan sama YouTube kayak gitu. Karena memang bikin
bikin edukasi kayak gini butuh effort ya. Ya, kita nyari-nyari dulu. Tadi kayak tadi nih contoh-contohnya nyari-nyari dulu gitu. Ada lighting juga kita harus pakai gitu kan. Materinya kita harus cari lumayan berjam-jam gitu kan. Dan kalau misalkan ternyata banyak teman yang berdonasi, insya Allah kita akan tingkatkan ya si konten-kontennya. Iya kayak gitu ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.